Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Alkitab katakan bahwa keadaan dunia ini tidak semakin baik, saudara. Situasi tidak akan semakin baik, tetapi akan semakin menuju kepada kebinasaan. Tetapi persoalannya adalah bukan itu. Meskipun kita tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia ini, karena kita nanti akan kembali ke sorga bersama-sama dengan Bapa. Katakan amin, saudaraku. Jadi persoalannya meskipun sekarang kita ada tinggal di dunia ini yang tidak semakin baik, ya, bukan itu yang menjadi fokus dan perhatian kita. Bukan itu persoalannya. Tetapi yang terpenting adalah persiapan kita, saudaraku. Persiapan diri kita untuk menghadapi semuanya itu, ya. Karena kita ingat firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukan supaya kita kalah, tetapi supaya kita menang. Yang percaya katakan amin. Pada waktu yang lalu saya sampaikan firman bagaimana kita boleh menang mengatasi segala pergumulan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk menyadari bahwa persiapan kita itu penting, ya. Dan persiapan kita untuk menghadapi situasi yang semakin buruk ini adalah, dengar baik-baik, ketika saudara bertumbuh, ya. Dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 sampai 18, Anda boleh mengikuti saya membaca 2 ayat ini dengan keras. 2-3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Lebih keras ayat 18. 2-3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bertumbuh? Ada 2 hal yang disampaikan pada ayat yang ke-18 ini, saudara. Bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mari cek diri kita. Apakah kita bertumbuh ataukah hanya sekedar hadir di gereja? Kalau Anda bertumbuh, maka Anda akan siap untuk menghadapi semuanya. Hal-hal yang semakin tidak baik, kondisi yang berat, tantangan di dunia ini untuk iman percayamu, engkau akan bisa hadapi itu ketika engkau bertumbuh. Tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar bagaimana kita boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, kita di tempat ini tentunya berbeda-beda. Lamanya kita mengikut Tuhan, lamanya kita menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaannya gini, lamanya kekristenan kita apakah berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan? Ternyata enggak juga loh, saudara. Berapa lama Anda menjadi Kristen tidak menjamin engkau mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Usia secara jasmani tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang. Usia secara rohani juga tidak menjamin pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Kita buka mata, buka telinga untuk segala yang terjadi hari-hari ini. Situasi saat ini, saudara, kita itu sedang digiring kepada satu pengertian hal-hal yang dunia ajarkan,
Ya, jadi ini zaman sekarang itu seperti itu, saudaraku. Banyak hal-hal yang dari barat itu datang, yang saya katakan istilahnya menjajah kita. Bahkan itu pun masuk ke dalam kekristenan, saudaraku. Dan hal-hal yang demikian banyak yang menganggap itu benar. Sangat miris kalau melihat bahwa di luar negeri itu banyak gereja itu dijual. Anda lihat tulisannya, for sale. Ini tidak 1-2 loh saudara. Tidak 1-2. Ya, baik di Amerika, baik di Eropa, tidak sedikit gereja itu dijual. Dan berita yang terakhir bahwa ada satu organisasi agama tertentu di Indonesia ini yang sedang nego untuk membeli sebuah gereja di Spanyol untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Saudara, sangat menyedihkan. Alasan dijual kenapa? Karena jemaatnya tidak ada lagi. Ya, saudara, hati-hati dengan pengaruh dari barat ini. Mengapa gereja ditinggalkan? Mengapa gereja di sana sampai dijual? Karena tidak ada jemaat lagi yang mau datang ke gereja. Mereka berpikir gini, saudaraku. Mereka punya pola pikir gini, bahwa Tuhan itu tidak penting. Saudara, ini bahaya, saudara. Tuhan itu kan gak kelihatan. Tuhan itu tidak penting. Sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak penting. Saudara setuju enggak? Itu yang diajarkan dunia. Ya. Dunia mengajarkan kalau yang kelihatan itu penting. Sesuatu yang ada di depan mata kita. Apakah itu hal materi, apakah itu kekayaan, apakah itu uang, apakah itu keberhasilan, itu kelihatan, itu penting, itu yang perlu dikejar, perlu dicari, perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh. Sampai orang menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang rela untuk bekerja keras, banting tulang, memeras keringat untuk mencari sesuatu yang kelihatan. Dan dunia sedang mempengaruhi, memberikan satu doktrin bahwa yang tidak kelihatan itu tidak penting. Saya mau tanya kepada saudara, benarkah yang tidak kelihatan itu tidak penting? Oh, belum ada yang hadir. Benarkah yang tidak kelihatan itu tidak penting? Kita punya pikiran. Pikiran itu kelihatan enggak, saudara? Hah? Menurut saudara pikiran itu penting enggak? Apa jadinya kalau kita kehilangan pikiran kita, saudaraku? Ya. Pikiran enggak kelihatan, tapi penting. Sama, Tuhan juga enggak kelihatan, tetapi pertanyaan saya gini, penting enggak Tuhan? Coba jujur, nggak usah angkat tangan ya. Kalau pas hari ibadah tabrakan dengan hal-hal yang lain, Tuhan penting nggak? Anda pentingin mana? Kondangan? Siapapun dia, keluargamu, saudaramu, ya, antara kondangan dan datang ke gereja ibadah. Kadang orang nganggap Tuhan itu tidak penting loh saudara. Urusan apapun, ya, kalau sedang dibandingkan, ya, kalau sedang dihadapkan, kadang orang itu menganggap Tuhan itu tidak penting loh saudara. Ya. Inilah yang diajarkan oleh dunia. Jadi satu paham materialisme, ya. Kalau yang kelihatan itu penting. Dan saya berharap
bahwa gereja Tuhan tidak kemasukan paham ini, saudaraku. Jadi hidupnya memang beribadah kepada Tuhan. Kalau waktunya ibadah datang ke gereja, tetapi pola pikirnya hanya mengejar yang kelihatan. Lah itu mulai dikuasai oleh paham materialisme ini, saudaraku. Padahal nggak demikian ya. Justru banyak hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, meskipun itu tidak terlihat. Karena itu hari ini saya mau katakan, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Tuhan itu penting bagi kita. Katakan kanan kiri, cari minimal 12 orang. Tuhan itu penting bagi kita. Ayo bilang, Tuhan itu penting bagi kita. Saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi maksud ayat ini itu gini, saudara. Janganlah orang pintar bermegah karena kepintarannya. Artinya secara implisit gini, ya. Jadi orang pintar itu tidak salah, saudaraku. Anak-anak disekolahkan sampai tinggi, jadi orang pintar berpengetahuan, itu tidak salah. Ya, punya kebijaksanaan, punya pengetahuan itu nggak salah. Tetapi jangan orang pintar bermegah karena kepintarannya. Apalagi itu yang kedua. Orang kuat, ya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jadi kuat nggak apa-apa. Anda kuat dalam keuangan, Anda kuat dalam jabatanmu, Anda kuat dalam posisi dalam pekerjaanmu. Tetapi Alkitab ingatkan, jangan bermegah karena kekuatannya. Lalu apa yang terakhir? Orang kaya, janganlah bermegah karena kekayaannya. Jadi kaya itu boleh-boleh saja, saudara. Ya, Alkitab tidak pernah melarang anak-anak Tuhan itu menjadi orang kaya. Tetapi diingatkan jangan bermegah karena kekayaannya. Saudara, bukankah ketiga hal ini yang dicari manusia di kolong langit ini? Kepintaran, kekuasaan, dan kekayaan. Lihat ya, tiga hal ini ya. Apa saudara? Sama-sama yuk. 2, 3. Kepintaran, kekuatan, kekayaan. Ya. Ini yang dicari oleh dunia. Tadi saya katakan orang jungkir balik cari ketiga hal ini, saudaraku. Ya boleh-boleh aja sih. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan andalkan semuanya itu dalam kehidupan. Tiga hal ini penting enggak? Ayo respon. Respon dong, ya. Tanda Anda itu pertama, kalau orang respon tanda dia hidup. Ya. Oke. Siapa yang hidup lambaikan tangan? Ya iyalah gitu kan. Oke, saya tanya sekali lagi ya. Lah jangan anteng, saya nggak tahu kalau anteng, apalagi sekarang ada lighting loh. Saya nggak tahu, nggak kelihatan. Jangan-jangan Anda tidur karena nggak respon, nggak kelihatan. Coba sekali lagi. Tiga hal ini penting nggak, saudara? Lebih keras dong. Tiga hal ini penting nggak? Oke, setuju. Tapi dengar, tapi itu bukan yang terpenting. Lihat ayat selanjutnya ya. Tetapi sama-sama yuk dengan keras. 2, 3. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah
firman Tuhan. Saya pernah melayani di satu gereja, ya nggak cuma satu, beberapa ya. Waktu saya ngajak baca firman itu keras sekali suaranya. Ya. Dan sebenarnya saya berharap di tempat sendiri ini juga lebih keras dari mereka, saudaraku. Apa karena suhunya ini sekarang 17 derajat? Jadi Anda kademen semua, saudaraku ya. Boleh sekali lagi, saudaraku? Yang keras ya, yang keras ya. 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah. Ya, ada kata di sana sungguh. Ya, sungguh itu artinya ini benar, ini serius, ini nggak main-main. Ada satu penekanan di sana, sungguh semuanya itu kusukai, kata Tuhan. Saudara, tangkap baik-baik apa yang disukai oleh Tuhan, yaitu mengenal Tuhan dalam kehidupan saudara. Nggak usah yang macam-macam, nggak usah yang berlebihan. Tetapi dengar, hari ini Tuhan ajar sesuatu yang mendasar, yang penting bagi kita. Yang Tuhan sukai adalah ketika kita itu mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Ngerti Tuhan, mengenal Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Nanti setelah ini kita belajar bagaimana mengenal Tuhan. Arti mengenal Tuhan itu apa, saudaraku? Oh gitu ya Pak. Ternyata yang Tuhan sukai itu mengenal Tuhan. Iya. Bukan persembahan yang besar. Ya, tetapi mengenal Tuhan. Saya mau bilang gini, saudara. Kalau seseorang mengenal Tuhan dengan benar, dia pasti memberi yang terbaik. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu otomatis. Tapi kalau ada orang gak ngerti memberi, bahkan maaf ada orang yang pelit untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang yang sampai sekarang belum mengerti mengembalikan milik Tuhan. Itu tanda loh, kalau dia itu belum mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang kenal Tuhan, dia pasti akan memberikan persembahannya yang terbaik. Dia akan menabur yang terbaik. Jangankan uang, jangankan harta. Kalau kita nyanyi di tempat ini, ya, minta di C coba. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, orang bilang nyanyi ku mau cinta Yesus, tapi ternyata bukan jaminan loh. Tapi orang yang mengenal Tuhan, jangankan uang, jangankan hal materi, hidupnya saja dia berikan untuk Tuhan, dia persembahkan untuk Tuhan. Karena itu di tempat ini gereja memfasilitasi ya dengan berbagai macam pelayanan. Anda bisa terlibat dalam pelayanan, apakah di bidang pujian penyembahan, apakah di bidang multimedia, ya, apakah di bidang sekolah minggu, di bidang doa dan sebagainya. Ya, inilah inti dari kehidupan kita. Coba Anda yang bawa handphone buka aplikasi Alkitab sebentar. Anda boleh lihat di Yeremia pasalnya yang ke-9 ini. Ya. Siapa yang bawa handphone? Coba Niel buka di Alkitab. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 dan 24 ini. Udah ketemu? Judul perikopnya apa? Kalau di Alkitab itu kan ada judul perikopnya ya.
Judul perikopnya apa? Hah? Bentar, ora kerungu. Sama-sama ya. Judul perikopnya apa? Adalah judul perikopnya ditulis dengan jelas di sana bahwa mengenal Allah itu adalah kebahagiaan manusia. Coba bilang dulu kanan kiri, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ya, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, bukan yang lain. Sayangnya saudara, yang hari-hari ini terus dimasukkan dalam pikiran kita oleh dunia ini, oleh si jahat ini, dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah bahwa kekayaan, kepintaran, kekuatan itu yang buat kamu bahagia. Kalau kamu punya ketiga hal ini, kamu pasti bahagia. Saudara, siapa yang bilang, saudara? Saya tunjukkan buktinya. Dunia sudah membuktikan orang boleh punya ketiga hal tadi, kepintaran, kekuatan, kekayaan. Tetapi kalau tidak mengenal Tuhan, nothing, tidak ada artinya. Yang pertama saya akan tunjukkan seorang bernama Alexander the Great. Ya, dia adalah seorang penakluk di dunia ini. Perhatikan baik-baik. Tangkap cerita dan kisah ini, saudara. Ya, fokus semuanya. Dalam usia yang masih sangat muda, ia dikenal sebagai penakluk yang luar biasa. Wilayah kekuasaannya itu sangat luas. Tapi suatu kali dia kena penyakit. Sebenarnya bukan penyakit yang parah, yang berat sekali, enggak. Dia itu kena penyakit semacam demam berdarah gitu. Tetapi akhirnya membawa orang hebat ini mengalami kematian. Saudara dengar baik-baik. Sebelum dia meninggal, dia itu bilang sama keluarganya, kalau nanti aku meninggal, taruhlah aku di peti, tetapi peti bagian samping kanan kiri buatlah lubang di sana, supaya supaya tanganku dapat dikeluarkan. Ya. Jadi dia minta kalau dia ada di peti, tangannya itu kanan kiri bisa keluar dari peti. Maksudnya apa? Supaya nanti ketika orang melihat peti jenazahku diusung ke pemakaman, mereka bisa melihat tanganku yang keluar itu. Dan orang bisa berkata, orang yang hampir menaklukkan dunia ini, orang yang punya segala-galanya, usianya masih sangat muda, mungkin masih kepala 3, saudaraku. Ya. Tetapi ketika dia mati, semuanya itu kosong, tidak punya apa-apa. Ini Alexander the Great yang ngomong loh, saudara. Anda pernah dengar pasti Napoleon Bonaparte. Dia adalah seorang pahlawan yang dikagumi di dunia ini. Hampir menaklukkan seluruh daratan Eropa pada saat itu, pada zaman kejayaannya. Ya, dan di detik-detik terakhir sebelum ia menghembuskan nafas, dia berkata, aku berusaha menaklukkan Eropa dengan pedang dan darah, tetapi aku gagal. Namun Yesus Kristus telah menaklukkan dunia ini dengan kasih dan pengorbanannya. Dia mengakui dan berkata, ada jurang yang sangat dalam yang sedang memisahkan penderitaanku hari ini dengan kerajaan Kristus. Orang hebat, saudara. Tetapi mereka mengakui bahwa semuanya tidak ada artinya jika tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Anda pasti tahu orang ini. Kalau yang masih muda-muda mungkin pernah dengar, tetapi kalau yang usia-usianya sudah cukup gitu pasti mengalami zamannya Elvis Presley. Ya, dia adalah artis rock and roll yang sangat dikagumi di dunia ini. Ya, raja rock and roll. Saudara, cerita tentang Elvis Presley ini demikian.
sekitar 3-4 bulan sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Dia itu pernah diwawancarai oleh wartawan, saudaraku. Wartawan ini bilang gini, waktu kecil kamu kan sampaikan ada 3 hal yang menjadi cita-citamu. Yang pertama, dia katakan, aku mau jadi orang terkenal, lalu aku mau jadi orang kaya raya, dan aku mau jadi orang yang bahagia. Lalu dalam wawancara itu, wartawan itu bertanya, ya, sekarang apakah kamu sudah mengalaminya? Ini 3-4 bulan sebelum dia meninggal ya. Lalu yang pertama dia bilang, jadi orang terkenal sudah tercapai pada saat itu. Sudah dia alami ya. Jadi orang terkenal jelas, siapa yang tidak kenal nggak tahu Elvis Presley, saudaraku. Yang kedua, dia cita-citanya itu jadi orang kaya raya. Wow, karena dia artis yang terkenal, itu tercapai. Kaya raya, kaya luar biasa, banyak uang. Apapun yang dia inginkan, dia bisa beli dengan uangnya. Dan yang ketiga, jadi orang bahagia. Apakah sudah tercapai yang ketiga ini? Ketika ditanya hal yang ketiga ini, Elvis Presley dengan mimik wajah yang berubah, dia itu berkata, saya tidak bahagia. Saudara, renungkan ini, bagaimana mungkin orang yang secara diri menjadi orang yang terkenal pada saat itu, orang yang kaya raya. Kalau kita lagi nggak punya uang kan, kita bayangin gini kan, coba ya kalau aku punya uang yang banyak, aku pasti bahagia. Mungkin jika ada yang hari ini lagi susah, lagi pusing, mungkin stres mikirin keuangan, ya. Kadang kita berpikirnya gini, coba kalau aku punya uang, coba simpananku di bank kalau segini, coba kalau selesai semuanya, coba kalau aku punya banyak aset, aku pasti bahagia. No way. Karena seorang Elvis Presley, dia terkenal, ya, dia kaya raya. Tetapi yang ketiga, wartawan tanya, kamu dulu ingin jadi orang bahagia, apakah kamu sudah bahagia? Tidak. Dengan semua yang saya miliki, saya tidak bahagia. Jemaat Tuhan, ingat ya, ketenaran, jadi orang hebat, kekayaan, itu bukan jaminan, saudaraku. Sampai dia itu punya statement yang terkenal. Dia bilang gini, jika ada orang yang bisa memberiku kebahagiaan 1 jam saja, maka aku akan membayar kepadanya $1 juta. $1 juta itu banyak apa sedikit? Berapa itu? Pokoknya banyak lah. Ngapain kita jadi pusing mikirin itu gitu ya. Pokoknya banyak. Beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tamu dari luar kota, bahkan luar negeri berjemaat di tempat ini. Artinya ibadah di tempat ini. Saya tanya, acara apa? Oh, kami main ke Dieng, Pak. Tetapi sebelum ke atas kami ibadah dulu. Lah ini yang benar. Bilang kanan kiri, itu yang benar. Mau piknik, ibadah dulu. Ingat Tuhan. Berarti Tuhan itu penting bagi mereka. Ada orang yang healing, ibadahnya lupa. Saya ngajari ini prinsip ya saudara, bukan cuma di HOG. Anda lagi di luar kota, Anda lagi di luar negeri, waktunya ibadah, Anda ibadah dulu. Baru kerjakan yang lain. Ini prinsip menunjukkan bahwa Tuhan itu penting bagi kehidupan saudara. Nah dia ibadah dan selesai ibadah, salaman, pulang, sudah. Lalu yang bagian ngitung uang kasih laporan ke saya, Pak ini ada persembahan yang masuk Pak. Berapa waktu itu? Ada $100 ping 10.
Wow. Ini $1 juta untuk 1 jam. Ya. Karena ternyata bagi Elvis Presley, semua yang ia miliki, yang ia punya itu tidak membuatnya bahagia. Dan dari wawancara itu, 4 bulan kemudian, dia ditemukan mati karena overdosis. Jangan mimpi jadi orang kaya, saudara. Jangan kejar uang, jangan kejar kekayaan, tapi biarlah engkau mengejar Tuhan, mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Tuhan tidak larang kita jadi orang pintar, Tuhan tidak larang kita jadi orang kuat. Ya, Anda tahu tandanya orang pintar apa? Minum tolak angin. Ya, bukan itu, saudara, itu iklan gitu ya. Tuhan gak larang kita jadi orang kuat. Tuhan gak larang kita jadi orang kaya. Tuhan gak larang kita jadi orang pintar. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah mengenal Tuhan. Dan satu orang, kalau tadi kan contoh-contoh orang-orang di dunia ini ya. Tetapi ini Salomo adalah salah satu tokoh yang tertulis di Alkitab ya. Orang ini punya ketiga hal tadi. Punya kepintaran, punya kekuatan, punya kekayaan. Bahkan dia punya hikmat yang luar biasa. Alkitab katakan tidak ada orang sejaman yang memiliki hikmat yang melebihi Salomo. Wilayah Israel mencapai puncak ya, kekuasaannya itu, wilayahnya itu capai puncak pada zamannya Salomo ini. Dan ada sampai satu cerita, kisah tentang yang menggambarkan bagaimana hikmat Salomo. Ketika ada 2 orang ibu rebutan anak. Anda pernah baca cerita ini ya, rebutan anak. Jadi ada satu anak, 2 ibu itu ngaku semuanya kalau ini anaknya dia. Lalu dibawalah menghadap Salomo. Dengan hikmat Tuhan, Salomo itu minta kepada ajudannya, ambil pedang. Lalu dia akan menyembelih anak itu. Yang satu bilang, ya benar, disembelih aja, biar adil. Dibagi 2. Tapi yang satunya, jangan raja, jangan kau bunuh anak itu. Dari situlah diketahui siapa ibu yang asli. Karena zaman itu kan belum ada tes DNA, saudaraku. Iya tak? Tapi itulah hikmat Salomo, saudaraku. Salomo kuat enggak? Kuat. Zaman Salomo, Israel itu jarang perang, saudaraku. Kenapa? Karena semua kerajaan itu takut sama Israel. Mereka sudah gentar duluan, saudaraku. Salomo kaya enggak? Kaya. Sampai seorang ratu dari negeri Sheba dengar berita tentang Salomo. Penasaran, orang ini tuh kayanya itu seberapa sih? Lalu Ratu Sheba ini datang ke istana Salomo, dan Alkitab ceritakan gini, begitu masuk ya, ratu ini sampai keliengan, hampir pingsan, saudara. Anda pernah masuk ke rumah orang kaya? Pingsan enggak? Kalau belum pingsan, dia belum kaya. Belum kaya dia. Saya pernah pelayanan di daerah Jatibarang, dan saya ditampung, emangnya anak panti asuhan. Saya disiapin tempat di sana oleh satu keluarga, tanahnya gede banget, ya rumahnya masuk wilayah kayak gini gitu ya, tapi rumahnya di dalam. Dan rumahnya memang besar dan cukup mewah. Saya sempat lihat-lihat ya, wah rumahnya bagus. Belakangnya ada kolam renangnya, ada alat fitnessnya, makan di meja makannya besar seperti itu. Wow, tapi saya nggak pingsan. Berarti belum kaya. Tapi Ratu Negeri Sheba ini hampir pingsan, saudaraku. Dia nggak kuat menyaksikan semua yang ada di istana Salomo. Semua peralatan itu terbuat dari emas. Bahkan Alkitab katakan bahwa pada zaman itu, di kerajaan Salomo itu,
banyaknya batu dan banyaknya emas itu hampir sama. Kalau di sana waktu itu buka toko emas nggak terlalu tertarik orang-orang, saudaraku. Saya mau tanya, Anda kalau kesandung apa? Pak Christian kalau kesandung apa, Pak? Kesandung batu ya. Tapi kalau zamannya Salomo dulu, kita kesandung emas. Ya. Kayanya luar biasa, saudara. Kalau berbicara istrinya Salomo berapa? Cejing. Anda bisa bayangkan kalau Salomo itu keliling satu-satu ke istrinya. 3 tahun baru balik lagi ke istri yang pertama, saudara. Ya, saya ini mau tunjukkan kepada saudara bahwa orang yang sedemikian, sehebat apapun Salomo, sekaya apapun Salomo, sepinter apapun Salomo, tapi kalau nggak kenal Tuhan, semuanya itu sia-sia. Dalam Yeremia 23 ayat yang Yeremia yang ayat yang ke-23 dan 24 tadi, kata mengenal Tuhan di sana itu, kalau dari Ibraninya dari kata yada, dari Yunaninya dari kata ginosko. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Halo? Pengalaman atau ngalami Tuhan karena ada hubungan yang erat. Ya, ada hubungan yang baik, hubungan yang erat. Mengenal Tuhan itu artinya adalah mengalami Tuhan. Ada satu istilah radikal. Kalau di Indonesia memang konotasinya negatif ya. Itu orang-orang radikal sedang buat kerusuhan. Tapi sebenarnya arti sesungguhnya dari kata radikal itu enggak gitu. Radikal itu dari radik ya, artinya mengakar kuat dan dalam, saudara. Jadi kalau seseorang itu mengenal Tuhan, dia akan mengakar kuat, mengakar dalam. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan bukan cuma orang Kristen permukaan, bukan cuma sekedar tahu, bukan sekedar datang ibadah, tapi punya hubungan dengan Tuhan. Punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan mengakar dalam kehidupan kita, saudara. Kita dengar berita kalau cuaca ekstrim, tiba-tiba ada angin kencang, angin puting beliung. Belum lama di Dieng juga ada angin yang muter itu ya, saudaraku. Dan ketika ada angin yang deras, ada pohon tumbang. Saudara tahu mengapa pohon itu tumbang, saudaraku? Pohon itu tumbang kena angin yang kencang. Bukan karena batangnya kurang besar, bukan karena daunnya kurang banyak, tetapi akarnya tidak mengakar dengan dalam. Kenapa ada orang kalah dalam pergumulan? Kenapa ada orang yang akhirnya kecewa, putus asa, stres, bahkan akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena akarnya tidak dalam. Kekristenannya tidak mengakar dalam di dalam Tuhan. Dari sini kita belajar, saudaraku, bahwa mengenal Tuhan itu penting. Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Seseorang yang mengenal Tuhan artinya mengalami Tuhan dan mengakar dalam. Ya. Saya berdoa supaya jemaat HOG jangan ada yang berkata kalau Tuhan itu tidak penting ya, saudaraku ya. Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin, saudaraku. Saya mau tanya ya, dari mana kita itu tahu kalau Tuhan itu penting bagi kehidupan seseorang? Dari mana saya tahu kalau saudara itu mengakar dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Itu pasti ketahuan. Ya, itu pasti terlihat. Dari mana, saudaraku? Dari cara saudara menghadapi masalah. Akan terlihat engkau orang yang mengakar dalam Tuhan atau tidak. Ketika engkau membuat pilihan, ketika engkau mengambil keputusan dalam kehidupanmu, saudaraku.
Itu akan kelihatan seseorang itu kenal Tuhan atau tidak. Sesuatu terjadi ketika kita bereaksi atas situasi yang ada. Cara seseorang membuat pilihan-pilihan. Pilih suami, pilih istri. Itu akan menunjukkan orang itu mengakar sungguh-sungguh enggak. Ya, memutuskan sesuatu dalam kehidupan ini. Kelihatan. Apakah saudara itu mengakar sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Saudara, saya akan tutup dengan ini, saudaraku. Bahwa Salomo berhikmat, dia kuat, dia kaya, tetapi tidak mengenal Tuhan. Lihat cerita Salomo ini. Ya, bagaimana dia mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sampai Tuhan jadi gak penting bagi Salomo. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Ini ayat berapa ini? Oh maaf. Ya. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sesembahan orang Amori. Dan sama-sama yang terakhir 2-3, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Udah repot ini saudaraku. Salomo meninggalkan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan karena dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Saudara, dari ayat ini kita belajar mengapa Salomo itu rapuh, gampang dicondongkan kepada Allah-Allah yang lain. Ternyata ketika saya membaca perikop ini, Salomo itu cuma 2 kali ngalami Tuhan. Yang pertama pada saat ia ditahbiskan, dan yang kedua ketika meresmikan bait Allah. Anda bisa bayangkan orang hebat, orang pinter, orang berhikmat, orang kaya, tetapi cuma 2 kali ngalami Tuhan, saudaraku. Ada orang yang gak ngalami duit stres, tetapi gak ngalami Tuhan gak stres. Ini parah ini saudara. Gak boleh. Salah itu. Ya, mulai hari ini jadikan Tuhan penting dalam kehidupan saudara. Kenali Tuhan dengan baik. Kalau Anda mau kuat, Anda harus mengenal Tuhan dengan benar. Maka engkau siap. Itu adalah persiapanmu untuk menghadapi hari-hari yang semakin berat ini. Pribadi yang mengenal Tuhan akan mengakar kuat. Ia tidak mudah goyah dan pasti alami kemenangan. Saya berdoa ini adalah saudara. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara.